Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hasana. Di video kali ini saya akan memaparkan proposal yang sudah saya buat. Nah, proposal kali ini adalah penelitian bahasa dan sastra ya. Terkhusus di video ini juga saya akan memaparkan bagian judul, latar belakang, dan teori yang saya pakai di proposal. Nah, saya juga ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwasannya proposal yang sudah saya buat ini penelitiannya adalah tentang sastra. Nah, ini adalah proposal part pertama. Judul proposal saya kali ini merupakan representasi perempuan pada karakter ASI dalam film horor Danur 1 I Can See Ghosts. Latar belakangnya yaitu film adalah sebuah media yang digunakan di zaman yang semakin canggih ini sebagai salah satu penyampai pesan yang cangkupannya sangat luas, dapat menjangkau ke segenap manusia. Pesan yang disampaikan tersebut beragam bentuknya, yaitu baik pendidikan, moral, pengetahuan, maupun hanya sekedar untuk hiburan dalam keberhasilan film. Banyak film yang tidak terlepas dari adanya sosok perempuan, terutama pada film horor. Nah, film horor sendiri adalah salah satu genre film yang bentuknya sering menakut-nakutin penonton, di mana banyak unsur-unsur yang menimbulkan ketakutan bagi yang menonton. Film horor terkhusus di Indonesia sangat tidak pernah terlepas dari kehadiran sosok perempuan. Seakan-akan rasanya hampa jika tidak ada sosok perempuan dalam film horor. Perempuan di sini direpresentasikan dalam banyak bentuk, mulai dari sosok yang lemah, sosok yang marginal, dan sosok hantu. Dalam film horor terkhusus Indonesia, perempuan selalu dikaitkan dengan hantu, semisal hantu yang balas dendam dalam film horor rintihan Kuntilanak Perawan, di mana sosok perempuan direpresentasikan sebagai objek pemuas nafsu laki-laki. Sosok perempuan dalam film horor rintihan Kuntilanak Perawan ini awalnya direpresentasikan sebagai sosok yang lemah, lalu ketika mati arwahnya bergentayangan. Nah, penelitian yang dilakukan penulis memiliki relevansi dengan beberapa penelitian lainnya, yakni skripsi S1 karya Subhan Rizky Abdillah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, Alma Mater Wartawan Surabaya 2016, berjudul Representasi Perempuan dalam Film Horor Rintihan Kuntilanak Perawan. Persamaannya terletak pada kajian yang diteliti, yakni representasi perempuan dalam film horor. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, yakni film horor rintihan Kuntilanak Perawan. Sedangkan penulis adalah film horor Danur 1 I Can See Ghosts. Jurnal dengan judul Hantu Perempuan sebagai Produk Gagal dalam dua film horor Indonesia, Pengabdi Setan 2017 dan ASI 2018, di mana persamaannya terletak pada kajian yang diteliti, yakni representasi perempuan. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, yakni dua film horor Indonesia, yaitu Pengabdi Setan dan ASI. Sedangkan penulis adalah film horor Danur 1 I Can See Ghosts. Film Danur 1 I Can See Ghosts atau dikenal dengan Danur merupakan film horor adaptasi novel berjudul Gerbang Dialog Danur karya Risa Saraswati. Film ini disutradarai oleh Awi Suryadi dan dirilis di bioskop pada 30 Maret 2017 di bawah naungan rumah produksi MD Pictures dan Peak House Films. Danur I Can See Ghosts dibintangi oleh aktris muda Prilly Latukonsina, Sandrina Michelle, Sarifa Danis, Indra Brotolaras, dan Kina Ryosi. Berikut sinopsis Danur 1 I Can See Ghosts. Film ini berupa kisah seorang gadis indigo yang mana ia memiliki kemampuan melihat makhluk gaib. Ia bernama Risa. Risa sedari kecil hidup dalam kesepian karena ayahnya bekerja di luar negeri sedang ibunya bekerja sebagai guru yang jarang di rumah. Ketika usia Risa mencapai 8 tahun, ia menginginkan seorang teman yang bisa menemaninya. Seketika saat itu juga ia bisa melihat 3 bocah laki-laki bernama Jensen, Peter, dan William. Akhirnya, di keseharian Risa bermain dengan mereka bertiga. Risa merasa aneh kenapa hanya ia yang bisa melihat mereka. Dan ketika Risa bertanya siapa mereka, ternyata 3 bocah laki-laki tersebut adalah hantu yang meninggal semasa pendudukan Jepang. Ellie, ibu dari Risa yang curiga dengan keanehan pada anaknya itu, memanggil seorang psikolog. Namun, temannya yang seorang psikolog itu menolak, tidak sanggup, karena menurutnya itu bukan ranahnya. Lalu Eli pun memanggil Asep yang merupakan seorang dukun yang juga indigo, dan akhirnya Asep mengatakan bahwa Risa itu memiliki kemampuan melihat makhluk gaib, karena dia
ketika itu mencium bau danur atau bau mayat. Kemudian Asep itu memperlihatkan wujud 3 asli bocah laki-laki itu pada Risa, sehingga Risa lupa dengan kemampuan melihat hantu ketika itu karena ia ketakutan. Nah, 9 tahun kemudian Risa akhirnya kembali ke rumah neneknya bersama ibu dan adiknya, yakni Riri. Kebetulan ibunya kan dinas di luar kota, maka Risa dan Riri serta sepupunya yakni Andri disuruh menjaga neneknya sampai pengasuhnya datang. Singkat cerita, di pohon beringin Riri menemukan sisir milik Asih. Padahal Jensen, Peter, dan William sudah mengingatkan Risa agar tidak mendekati pohon tersebut. Namun tampaknya Risa lupa mengingatkan pada Riri. Asih adalah arwah yang gentayangan yang berniat balas dendam. Asih pada awalnya adalah seorang perawan tua yang baik hati dan penyayang, sampai suatu ketika keperawanannya diambil oleh seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kemudian Asih pun dikucilkan hingga ia bunuh diri bersama anaknya yang masih bayi. Semua impian Asih sirna bersama kematiannya. Akhirnya Asih menjadi hantu gentayangan yang berniat balas dendam pada siapa saja. Setelah Riri mengambil sisir milik Asih, Asih pun mendatangi rumah nenek Risa dan Riri. Ketika itu, ia menyamar sebagai pengasuh sang nenek. Singkat cerita, rupanya Asih tertarik pada Riri. Melihat anak kecil itu membuat Asih teringat pada anaknya. Risa merasakan ada hal yang tidak beres, dan hal ini tersadarkan ketika Andri sepupunya tidak bisa melihat Asih. Pada saat itu, Risa sadar bahwa Asih adalah hantu. Banyak hal keanehan yang mulai dinampakkan oleh Asih. Ia juga menampakkan diri pada Andri dan nenek Risa sampai mereka berdua tidak sadarkan diri, terutama pada Andri. Asih seperti masih menyimpan dendam pada semua laki-laki, sampai pada akhirnya Riri diculik oleh Asih. Risa yang mulai putus asa karena bingung harus bagaimana, akhirnya menelepon ibunya. Kemudian, Risa memiliki tekad untuk meminta bantuan pada Jensen, Peter, dan William untuk membantunya mencari Riri. Akhirnya, Risa kembali bertemu dengan 3 teman kecilnya. 3 teman kecilnya itu membantu Risa mencari Riri di dunia mereka. Risa pun harus masuk ke dunia mereka dahulu. Lalu Ellie, atau ibu dari Risa dan Riri, akhirnya sampai di rumah dengan Asep. Asep kemudian menyetuk sisir yang ternyata milik Asih. Asep pun akhirnya mengetahui latar belakang Asih. Asep bergegas menyuruh ibunya Risa agar menancapkan sisir Asih pada pohon beringin, karena sisir itulah yang melambangkan sosok arwah Asih. Setelah Eli berhasil menancapkan sisir Asih, Risa bersama 3 teman kecilnya itu berhasil menyelamatkan diri. Setelah kejadian tersebut, Risa berserta keluarganya setuju untuk pindah rumah. Namun demikian, Risa tidak akan melupakan teman-teman gaibnya, yaitu Jensen, Peter, dan William. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penulis tertarik untuk memberikan dan menetapkan judul proposal ini, yaitu representasi perempuan pada karakter Asih dalam film horor Danur 1 I Can See Ghosts. Penelitian ini nantinya memakai teori representasi menurut Stuart Hall. Diharapkan penelitian ini nantinya berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan baru dalam kajian ilmu komunikasi khususnya mengenai film. Karena film ini dapat menstimulasi pemikiran penonton yang dalam hal ini terkhusus representasi perempuan dalam film horor. Nah, itulah tadi proposal part 1 yang berisikan mengenai judul, latar belakang, dan teori. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.